ثانيا من أقوال المالكية رضي الله عنهم وينبغي للحاج أن يحيي ليلة العيد بالصلاة وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقوم تلك الليلة كلها وكذلك غيره وقد استحب العلماء ذلك في جميع الأقطار لما ورد في الحديث من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وذلك بشرط أن لا يكون في المساجد ولا في المواضع المشهورة كما يفعل في رمضان بل كل إنسان في بيته لنفسه ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده. اشرح شوية يا سيدي. Ini menurut pendapat Imam Malik, ya, mazhab Malikiyah, ya, ulama, ya, Malikiyah. Beliau memulai menjelaskannya orang yang berhaji itu pada malam Idul Adha itu, ya, itu dianjurkan untuk sholat, ya, untuk sholat. Sama seperti mazhab Hanafi itu besok mau ke Arafah itu malam ini juga malamnya disunahkan untuk pergi ke Mina misalnya melakukan ibadah. Itu tidak dianjurkan keseluruhan, itu individu. Nah, terutama mazhab Hanafiyah. Ya. Dan dalam mazhab Maliki juga sama mengatakan ketika besok tanggal 10 itu setiap individu disuruh menghidupkan malam itu, menghormati malam itu, yaitu dengan melakukan sholat, ya. Dan ulama di seluruh dunia, ya, menganjurkannya, di mana menganjurkannya untuk melakukan ibadah, menghormati, mengagungkan, menghidupkan malam itu, ya. Berdasarkan hadis, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, Allah akan menghidupkan hatinya di hari hati manusia mati, ya. Nah, syaratnya bukan dilakukan berjamaah di masjid, tidak juga di tempat-tempat yang masyhur seperti yang dilakukan tarawih di bulan Ramadan misalnya. Bahkan setiap orang melakukannya di rumahnya untuk dirinya, ya. Boleh berimam dengan anaknya, istrinya. Kan kita boleh paham tuh, kenapa tidak boleh bareng-bareng? Takut memberikan beban, fenomena merasa nanti yang lain menganggapnya wajib dan lain sebagainya. Sebetulnya tetap prinsipnya kebaikan yang dilakukan sendiri maka akan memberikan manfaat banyak jika dilakukan bersama. Namun ketika ulama berbeda pendapat karena mempunyai pendapat ini akan memberatkan, ya. Karena ibadah itu dilakukan dengan sukarela, suka hati. Tidak boleh ada fenomena memberatkan, ya. Sebetulnya itu intinya ulama fikih pun ketika berbeda pendapat tentang ini boleh berjamaah, ini tidak boleh, ini seharusnya sendiri, tetapi boleh berjamaah beberapa orang atau di tempat yang tidak tertentu begitu, tidak di tempat umum terbuka, karena masjid kan milik umat Islam, majelis milik umat Islam. Kalau ada fenomena berjamaah untuk melakukan sholat-sholat sunnah nanti menimbulkan beban, menimbulkan fenomena yang memberatkan umat Islam, ya. Namun jika kita lakukan misalnya hanya orang-orang yang memang terikat dengan ukhuwah yang khusus dan kita melakukannya, maka itu boleh. Seperti dalam mazhab Maliki boleh melakukan dengan anak istri, ya, karena ada unsur tarbiyah, ada unsur pendidikan, ya. Maka kita paham ketika kita mendengar tidak boleh itu bid'ah misalnya dilakukan nisfu Sa'ban secara bersama. Sebetulnya nisfu Sa'ban pun sendiri-sendiri, ya. Malam menghidupkan malam itu sendiri-sendiri, itu hak setiap orang menghidupkan malam itu karena Allah akan menghidupkan hati orang yang menghidupkan, ya. Nah, maka itu satu nafahat yang akan Allah berikan, maka setiap individu hendaklah menadakan hatinya untuk menghidupkan. Nah, agar orang melakukannya betul-betul murni karena Allah. Tapi kalau misalnya berjamaah nanti orang melihat ikut-ikutan, akhirnya nanti menjadi tradisi, ya, yang bukan menghidupkan jadinya,
bukan menghidupkan malam, jadi mentradisikan ibadah. Jadi punya pertimbangan itu sebetulnya ketika ulama berbeda pendapat. قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه. ولفظ آخر: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. Di dalam kitab Jam'ul Jawami pun sama, Imam Jalaluddin Asyuyuti juga mengatakan hadis tersebut, yang menghidupkan 2 malam Id dan malam nisfu Sa'ban, hati tidak mati di saat orang mati. Ya. Dan ada lafaz lain juga menyebutkan man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, dengan menyebutkan 2 malam itu. Maka tidak mati hatinya di mana hati manusia mati. وقال ابن الفرات رحمه الله: استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من الطاعات، للحديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها. Dan Ibnu Furat mengatakan memang dianjurkan menghidupkan malam Idul Fitrinya dengan zikir, dengan selawat dan ketaatan apapun. Ya, berdasarkan hadis, barang siapa yang menghidupkan malam Id, hatinya tidak mati di mana hati manusia mati. Memang hadis ini marfu, ya, dan dhaif, tetapi untuk hal-hal yang utama itu masih dibolehkan. Wa nudiba ihya'u lailatihi والغسل بعد الصبح وتطييب وتزيين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر. وإنما استحب إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي حديث: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، وهي ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر. ومعنى لم يمت قلبه لم يتحير عند النزع ولا على القيامة. وقيل لم يمت في حب الدنيا، والإحياء يحصل بالذكر والصلاة ولو في معظم الليل، من كتاب الفواكه الدواني. Dan dianjurkan menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan apa? Termasuk menghidupkan malam itu setelah subuh mandi, memakai minyak wangi, lalu berhias diri, meskipun orang itu tidak sholat, dan tetap dia ikut keluar ya di hari raya itu, meskipun tidak sholat tapi ikut keluar, dan makan sebelum sholat Idul Fitri besok. Dan kecuali Idul Adha, makannya setelah sholat. Kalau Idul Fitri besok wajib, tidak boleh itu. Besok sebelum sholat itu wajib makan itu. Ya. Jangan, nggak makan nanti habis. Ya, jangan melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu dan bukan perbuatan agama. Jadi besok wajib makan sebelum sholat Idul Fitri itu. Kecuali Idul Adha, sunnahnya setelah sholat Idul Adha. Ya, jangan Idul Adha malah makan karena udah ada daging. Ya, Idul Fitri enggak, karena kebiasaan puasa. Jangan. Ya, ada perbuatan yang menurut kita baik, tapi itu tidak disyariatkan, maka jangan melakukan hal itu. Dan berdasarkan hadis yang juga sama, ya, bahkan ada hadis yang kedua ini lain sedikit nih. Di mana hadis yang kedua ini, barang siapa yang menghidupkan 4 malam wajib masuk surga. Apa? Malam Jumat, malam Arafah, malam Fitr, dan malam Idul Adha. 4 malam itu ya, adalah malam di mana Allah memberikan nafahat. Ya. Saya ingin sedikit memberikan komentar. Para aulia itu setiap hari kesibukannya tidak ada, sama seperti kita. Tetapi dia punya miqat, umpama dengan kekasih itu punya waktu-waktu janjian ketemu.
Ya, sebetulnya itu diilangkan. Ya, seperti akhir malam Allah turun, para aulia mesti bangun. Atau malam-malam yang Allah akan berikan nafahat, termasuk malam ini, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Idul Sa'ban, malam. Ya. Itu yang mereka itu menyambut betul, ya, miqat itu, perjanjian itu untuk bertemu kekasih. Adapun hari-hari yang memang tidak ada apa-apa, sama seperti kita. Ya, tidak ada kesibukan karena ibadah mereka lebih qalbiyah. Kalau kita ya, qalbiyah enggak, jasadiyah enggak, ya ancur minah gitu. Jadi kalau kita melihat jawarah dia memang seperti enggak ada, sama dengan kita, tetapi dia punya mikot-mikot itu, janji pertemuan itu yang dia tidak lewatkan. Seolah-olah kekasih itu kan sudah tahu kapan dia bertemu, ya, dan itu dinyatakan dalam hadis-hadis. Nah, kita yang tidak bercinta katakan dengan Allah, maka itu tidak menjadi satu yang diperhatikan, ya, lewat begitu saja. Ya. Itu yang kita lihat dalam kehidupan mereka. Ya. Jika ada waktu dan tempat yang Allah sangat suka, dia berada di situ. Sehingga ada ungkapan begini, janganlah engkau berada di tempat yang Allah tidak suka. Ya. Dan janganlah engkau tidak ada di tempat dan waktu yang Allah suka. Gitu. Dan apa makna hati tidak mati nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat? Semua penuh ketakutan, hati macet di situ. Namun orang-orang yang memang bertemu Allah di hari-hari yang Allah berjanji untuk memberikan nafahat, maka disitulah hati kita penuh dengan ketenangan, seperti hidup kan penuh dengan ketenangan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Menghidupkan ini dengan zikir, dengan sembahyang, jadi sepenuh malam. ثالثا من أقوال الشافعية رضي الله عنهم ذكر في كتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه ما نصه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل. وبلغنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحيي ليلة جمع وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر. Ini pendapat imam mazhab kita, ya, mazhab Asy-Syafi'i. Itu ada dalam kitab Al-Um ini kitab induk, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Teksnya memang berbunyi begitu. Ya, salah satu murid daripada Imam Syafi'i, Al-Imam Ar-Rabi', beliau mengatakan telah memberitakan kepada saya, ya, itu Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ar-Rabi'. Dan Imam Syafi'i berkata, ya, telah memberitakan kepada saya ada Imam Ibrahim ibn Muhammad, dan terus Thaur ibn Yazid, dan terus Khalid ibn Ma'dan, dan dari Sidna Abi Darda. Beliau berkata, barang siapa yang sholat di malam Id murni karena Allah, hatinya tidak mati ketika hati manusia mati. Nah, Imam Syafi'i sendiri berkata, telah sampai kepadaku, ya, artinya hadis, ya, amalan ulama dahulu bahwa doa dikabulkan di 5 malam Jumat
malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban. Dan juga Imam Ar-Rabi juga berkata, beliau mendapatkan berita dari Imam Syafi'i dan terus dari Imam Ibrahim. Beliau berkata begini, apa kata ya Sayyidina Ibrahim ibn Muhammad, aku melihat para masyayikh, para ulama, para syayikh, ya, yang ulama-ulama pilihan yang tinggal di Madinah, di malam Id itu mereka bermunculan di masjid untuk berdoa, berzikir, sehingga melewati 1 saat dalam 1 malam. 1 saat ini bukan 1 jam, artinya melewati separuh malam, ya. Bahkan telah sampai kepada kami bahwa Ibn Umar dia menghidupkan malam itu yang disebut malam jamak. Malam jamak itu adalah malam Id tadi, ya, karena al-Id yakni kullu yaumin fihi jamak gitu. Dan karena paginya besoknya yaitu akan ada tanggal 10 haji, kalau ini beritanya ya haji, maka sama aja malam Idul Adhanya dan malam Idul Fitrinya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ana astahibbu kulla ma hakaitu fi hadhihi al-layali min ghairi an yakuna fardan. Qala ashabuna yustahabbu ihya'u laylatay al-'iidayn bi salatin aw ghayriha min at-ta'at wa واحتج له أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، المجموع للإمام النووي. وفي رواية الشافعي وابن ماجه من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب، رواه عن أبي الدرداء موقوفا، وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق، وأسانيد الجميع ضعيفة. Imam Syafi'i sendiri yang berkata, ya, saya menganggap sunnah segala apa yang tadi saya ceritakan, ya, tentang malam-malam itu, tapi bukan wajib, kata beliau. Dan Imam Nawawi juga berkata, orang-orang ulama mazhab kami mensunahkan menghidupkan 2 malam Id dengan sholat atau taat atau melakukan taat-taat lainnya. Dan ulama-ulama mazhab kami hujahnya adalah hadis Abi Umamah tadi yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, hatinya tidak mati di mana hati manusia mati. Dan riwayat itu juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Ya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id karena Allah, hatinya tidak mati di mana hati manusia mati. Dan hadis itu memang dianggap mauquf hanya sampai kepada Abi Umamah. Ya, mauquf berhenti di situ, ke atasnya tidak ada, dianggap marfu, lompat terus ke Nabi. Ya, sebagaimana sanad yang sebelumnya diterangkan itu dhaif, sanadnya dhaif, karena ya marfu kan salah satu sanad yang dhaif, ya. Ya, berhenti di tabi'in lalu menyebut Rasulullah, tidak ada satu orang, ya, sanadnya terputus satu. Tapi banyak hadis-hadis lain seperti melakukan sholat di malam Id itu hasan, ya, sahih. Maka hadis yang menyebutkan menghidupkan malam itu dianggap dhaif. واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء المذكورة مع أن الحديث ضعيف لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ويعمل على وفق ضعيفها، والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا بمعظم الليل، وقيل تحصل بساعة. ويؤيده ما سبق في نقل الشافعي رضي الله عنه عن مشيخة المدينة ونقل القاضي حسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة، والمختار ما قدمته والله أعلم. Dan Imam Syafi'i serta pengikutnya daripada mazhab yang menganut mazhab Syafi'i mensunahkan menghidupkan malam-malam tersebut. Meskipun hadis itu dhaif seperti pada awal kitab, namun tetap ulama
memberikan satu kemudahan untuk hal-hal yang fadail, ya, hal-hal yang utama. Karena malam ini adalah hadis sahih, Allah akan berikan nafahat, berarti dan memerintahkan untuk menadah, maka menadah itu ya dengan ibadah, dengan taat. Ya, meskipun hadis yang menyatakan ihya malam id ini dhaif, tetapi ada hadis yang kuat, ya ada malam yang Allah beri nafahat, maka menadahlah. Dan hadis-hadis lain menyebutkan banyak riwayatnya, malam Sa'ban, malam ini, malam itu, malam ini. Dan ulama sepanjang abad telah pertimbangkan bahwa memang malam itu mulia dan disunahkan untuk menghidupkannya. Namun berbeda, apakah berjamaah, apakah sendiri-sendiri? Ya, karena itu tidak ada dalilnya, sendiri tidak ada dalilnya, berjamaah tidak ada dalilnya. Tetapi ada perintah bahwa ada malam-malam yang Allah berikan nafahat, anugerah. Ada perintah untuk menadahkan diri. Dan ada tradisi di zaman tabi'in, di zaman sahabat, di malam-malam itu mereka sholat di masjid. Tidak mengajak berjamaah, tidak. Tetapi karena datang masing-masing sendiri, ya berkumpul, melakukannya sendiri-sendiri, ya tidak berjamaah. Ya, adapun ketika kita melakukan di sini berjamaah, hanya satu salam, itu adalah satu pendidikan bagi kita, untuk satu contoh pada diri kita juga. Untuk itu kemudian sambunglah di rumah, tambahkanlah beberapa rakaat, ya, yang Allah ilhamkan kepada diri kita untuk melakukan atau tidak. Jika Allah mengilhamkan melakukan 2-3 salam, lakukan. Jika enggak, ya semoga Allah mengampunkan, kita sudah melakukannya secara berjamaah meskipun satu salam. ويستحب استحبابا متأكدا إحياء ليلتي العيد بالعبادة قلت حفظكم الله وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل وقيل تحصل بساعة وقد نقل الشافعي رحمه الله في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويجب أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمته. وقال الشافعي رحمه الله وبلغنا أن الدعاء يستجاب في 5 ليال ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان. قال الشافعي وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي والله أعلم. Bahkan dianjurkan, ya, betul-betul dianjurkan menghidupkan dengan ibadah itu 2 malam Idul Fitri itu, ya. Dan untuk menghidupkannya apakah sepenuh malam boleh, apakah 1 saat? 1 saat itu artinya satu perbuatan. Kita ini dari jam 9 kita ini sampai jam 12 itu dianggap 1 saat, ya. Atau kita balik ke rumah, sholat 2 salam lagi, lalu kita doa, itu pun 1 saat. Artinya selewatan gitu, bukan selewatan, satu perbuatan, ya, yang tidak diseling oleh perbuatan lain, itu saat. Kita melakukannya misalnya 15 menit tidak diseling, itu saat. Atau kita melakukannya 1 jam, itu saat, ya. Kalau sebagian malam, sebagian besar malam, setengah malam, atau sepenuh malam. Dan ulama pilihan, ulama-ulama yang mulia di Madinah melakukan itu. Dan juga di dalam Rawdatul Thalibin juga dikatakan juga perkataan Imam Syafi'i, aku memang mensunahkan hadis yang aku ceritakan itu, ya, yaitu menghidupkan malam-malam yang penuh kemuliaan tadi, Idul Fitri, Idul Adha, Rajab dan lain sebagainya. ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة بالصلاة وغيرها من العبادات لخبر من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه الدارقطني موقوفا، قال في المجموع رحمه الله وأسانيده ضعيفة، ومع ذلك استحب الإحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه، ويؤخذ من ذلك كما قال الأزرعي رحمه الله عدم تأكد الاستحباب،
قيل والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا وقيل الكفر وقيل الفزع يوم القيامة ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى وقيل بساعة منه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب مغني محتاج الشرب. Ya, dan ini kenapa diulang-ulang? Karena ini dikutip dari beberapa kitab. Ya, kitab ini juga sama mengatakan kitab ini sama, kitab ini sama. Semua semuanya menjelaskan adalah disunahkan untuk, karena kalau disebut cuma satu dianggap hanya di kitab itu saja. Bahkan semua, baik di kitab tadi Muqdil Muhtaj, Raudut Talibin, kitab Al-Um dan kitab-kitab lain yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i, ya, terdapat keterangan bahwa disunahkan menghidupkan malam Lailatul Id itu dengan ibadah, ya, salat dan lain sebagainya. Kalau kita melihat misalnya di daerah kita tidak ada tradisi itu. Untuk para ulama yang mengetahui hadis ini, mereka melakukannya sendiri-sendiri. Nah, itu kan tidak diketahui oleh umum, ya. Maka kita lakukan ini agar mereka mengetahui bahwa para aulia, orang-orang soleh, ya, betul-betul mengintip, ya, waktu dan tempat, baik siang atau malam, yang Allah di situ memberikan nafahat yang besar. Allah membuka pintu mustajabahnya, ya. Jadi hari-hari yang memang kita sibuk, mungkin kita tidak sempat melakukan khusus, ya, menghidupkan waktu itu dengan penuh berharap dan berhubungan hati kepada Allah, maka ada malam-malam yang memang dikabulkan, ya. Nah, oleh karena itu diulang lagi dari kitab Muqdil Muhtaj ini, bahwa menghidupkan itu boleh sepenuh malam sama seperti orang mabit di Mina, dan boleh juga satu saat dari malam itu, ya. Termasuk misalnya sholat isya berjamaah, kita niatkan untuk menghidupkan malam dan berajam sholat subuh dan berdoa di antara itu dan lain sebagainya. Itu disebutkan di berbagai kitab dalam mazhab Syafi'i. رابعا من أقوال الحنابلة رضي الله عنهم وقد اختلف علماؤهم في صفة إحيائها على قولين أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر رحمهم الله وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك قال في قيامها في المساجد جماعة ليس ببدعة نقله عن حرب الكرماني في مسائله. Ini mazhab Hambali sekarang, ya. Mazhab Hambali ini kita tahu adalah mazhab yang dianut, ya, oleh sekelompok, ya, saudara kita, ya, yang sangat komitmen dengan mazhabnya, ya. Dalam hal ini mereka terbagi dua, ada dua pendapat. Pertama, yang mensunahkan menghidupkan secara jamaah di masjid, ya, karena Khalid ibn Ma'dan dan Luqman ibn Amir, ya, dia memakai baju yang bagus, memakai wangi-wangi, memakai sifat, dan kemudian pergi ke masjid untuk sholat. Dan itu juga disepakati oleh tokoh ulama, ya, Hambali itu, ya, Ishaq Ibn Rahawai, ya, dan dia mengatakan bahwa melakukannya sholat jamaah itu tidak bid'ah. Memang ini berkenaan, pendapat ini berkenaan dengan Lailatul Nisfi Sya'ban, ya. Hatta Al-Imam Ibn Taimiyah berkenaan dengan Lailatul Nisfi Sya'ban, beliau berpendapat memang tidak ada dalil untuk melakukan berjamaah. Yang ada adalah melakukan sendiri-sendiri malam nisfu Sya'ban. Namun kebiasaan umat Islam, sesuatu yang baik maka boleh
yang dilakukan sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Itu untuk malam nisfu Sa'ban. Itu pendapat Imam Ibn Taimiyah. Nah, kalau malam nisfu Sa'ban saja boleh dilakukan berjamaah, maka hadis nisfu Sa'ban itu selalu bergandengan dengan malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya, ini tidak saya sebutkan di sini. Sebetulnya yang berbeda dua kelompok ini, yang pertama disunahkan berjamaah itu untuk Lailatul Nisfu Sa'ban sebetulnya. Karena berbicara menghidupkan malam bukan hanya nisfu Sa'ban, maka Idul Fitri pun, Idul Adha pun sama dengan nisfu Sa'ban hukumnya. Dan hadisnya juga sama, hadis fadail. Maka saya mengutip dan tetap menjadikan dalil kias kepada malam Lailat Idul Fitri ini atau Lailat Idul Adha ini. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وهو من التابعين. Dan yang kedua ini makruh melakukannya secara berjamaah di masjid, ya, untuk sholat, ya, dan untuk berdoa. Namun tidak makruh kalau dilakukannya sholat untuk sendiri. Ini pendapat Imam Auza'i, termasuk ulama Syam dari mazhab Hanabilah ini memakruhkan untuk melakukan berjamaah. Karena Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak ada ucapannya tentang malam nisfu Sya'ban itu, ya, dan tidak keluar dari Imam Ahmad bin Hambal ini mensunahkan sholatnya di malam hari itu, ya, seperti juga melakukan di malam Id. Kenapa? Karena di dalam riwayat itu tidak disanjurkan untuk melaksanakan berjamaah. Alasannya tidak ada dari nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, begitu. Nah, maka itu dinisbatkan kepada malam Lailatul Id. Jadi dikiaskan ke situ. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. Ya, tentang Lailatul Nisfi Sa'ban ini memang tidak ada hadis, ya, dari Nabi, ya, tidak ada itu. Tetapi ada sekelompok tabi'in dan dari pembesar para fuqaha Syam melakukannya, dari mazhab Hanabilah itu, ya, melakukannya. وجاء في كشاف القناع للبهوتي رضي الله عنه ولا يقومه كله لقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. قال في الفروع وظاهر كلامهم ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة رضي الله عنها أنه أحيا الليل أي كثيرا منه أو أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال ويخرج من ليلة العيد. Nah, ini di dalam Kasyaf Al-Qina ini ada perkataan yang disandarkan kepada Sayyidatuna Aisyah bahwa menghidupkan malam itu jangan sepenuh malam, karena kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sembahyang sepenuh malam sampai pagi, gak ada aku. Ini sebetulnya ini ada
perbedaan pendapat dari ulama ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan, seperti Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku tidak pernah Nabi melihat beliau puasa misalnya selain Ramadan, puasa 1 bulan aku nggak pernah melihat. Atau aku tidak pernah melihat Nabi sholat sampai 1 malam. Itu mungkin di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ya. Yang kan ada ceritanya. Begitu Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah, baru sampai, baru duduk-duduk, baru tidur-tidur, terus Nabi berdiri mau sembahyang, kan ngambek. Kemana sih? Gitu. Seolah-olah yang di rumah yang lain mah nggak apa-apa, tinggal sholat ge. Kan yang lain mah tua-tua semua begitulah. Saya makan muda ilok di sini. Mau tidur mau sembahyang juga seolah-olah kan begitu. Jadi kalau Sayyidatuna Aisyah tidak melihat ya, Nabi sepenuh malam, tidak berarti tidak ada. Karena dalam hadis-hadis lain ada Nabi ya, bahkan pernah satu ketika Nabi sholat ya, dari maghrib nggak berhenti sampai subuh. Sampai sahabat yang datang nunggu sampai subuh. Nah setelah subuh bertanya, sholat apa yang kau lakukan tadi malam? Rupanya Nabi itu sholat kebimbangan, sholat kesedihan, karena mendapat berita bahwa Allah ya memaafkan semua kesalahan umat Islam. Ya. Namun Allah tidak memaafkan, artinya Allah mau menurunkan azab, Allah urungkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, tetapi tidak Allah urungkan azab ini ya menimpa karena perpecahan. Nah disitulah Nabi menangis dan sholat memohon agar perpecahan juga Allah ampunkan, tetapi tidak mendapat ampunan. Ya. Perpecahan itu tetap mengakibatkan kehancuran tanpa kecuali, karena permohonan Nabi tidak dikabulkan. Ya. Dan Nabi itu sholat sedih sampai pagi, gitu. Nah ini ada ya melakukan ihyaul lail itu, atau katakanlah tidak semua, paling enggak menghidupkan malam. Ya bukan banyak malam atau lebih banyaknya, tidak ya. Dan ini bukan masalah Idul Fitri, bukan masalah malam ini, malam-malam biasa begitu. Wa yakhruju min lailatul id. Ini bukan bicara tentang malam Lailatul Id, malam-malam biasa. Apalagi malam ini yang memang pintu mustajabah dibuka, maka boleh melakukan ibadah di malam ini sampai sepenuh malam. ويحمل قولها الأول على غير العشر أو لم يكثر ذلك منه واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة إلا ليلة العيد لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني في علله وفي معناها ليلة النصف من شعبان كما ذكره ابن رجب في اللطائف. Dan mungkin juga pendapat pertama itu adalah bukan malam 10 tuh, 10 Rajab ya. Dan tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah malam-malam gitu. Adapun tentang Idul Fitri, karena ada hadis ini, man ahya lailatal id ahyallah ya qalbahu yauma tamutul qulub ya. Nah maka ini sama maknanya dengan Lailatul Nisfi Sa'ban, di mana mereka berpendapat itu dilakukan sendiri-sendiri. Ketika dilakukan berjamaah, sesuatu yang baik dilakukan sendiri, maka baik juga dilakukan bersama-sama, maka termasuk malam Lailatul Id untuk menghidupkannya. Wallahu a'lam. Sunanun wa adab. Yusannu fil 'id ma yali. Awalan al-ghusl wa at-tatyib wa lubsu ajmal ath-thiyab. Kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu lahumma ajmal thiyabihi. وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يغتسل للعيدين أما النساء فيبتعدون عن الزينة والتطيب إذا خرجن لأنهن منهيات عن ذلك.
Adapun sunnah dan adabnya, ya, untuk Id ini kita mandi besok pagi-pagi, pakai harum-harum, pakai baju yang baik. Karena Rasulullah SAW ketika Id itu memakai baju yang terbaik dia, ya, yang paling bagus. Bukan baru tuh, ya, bukan baru ya. Di situ nggak ada istilah baru tuh, tapi yang bagus, ya, ajmal. Jangan ini hari-hari gembira, jangan ada orang yang nggak peduli dengan hari gembira ini. Gua pakai pakaian jelek aja. Kalau ada yang bagus pakai, itu sunnah. Karena akan merusak pemandangan kegembiraan hari ini. Ya, apapun yang terbaik. Jadi jangan tidak peduli. Maka Nabi ketika melihat ada yang tidak punya untuk punya baju itu, Nabi beri. Dan itu merupakan sunnah kepada kita semua. Ketika tidak ada orang yang memang punya baju yang bagus, kalau dipakai jadi jelek dan itu merusak pemandangan, maka hendaklah yang punya kelebihan, ya, memberi. Ya, kenapa? Karena menunjukkan keindahan yang Allah berikan pada malam ini, keindahan rohani, keindahan, ya, kegembiraan yang diberi pahala. Coba orang gembira mungkin gak ada pahalanya, tapi besok kita gembira itu ada pahalanya. Ya, meskipun ada tradisi kita menangis, ya, ada tradisi menangis, dan menangis itu nggak ada dalilnya tuh, ya. Namun kalau mau menangis betul-betul dari hati. Jadi kalau tradisi, hendaklah, ya, tradisi yang kosong dari makna itu, ya, hendaklah kita maknai, ya, kita isi maknanya. Kalau nggak ada maknanya, jangan tidak peduli, ya. Karena ibadah kalau tidak ada maknanya, tidak hidup jiwanya, buang-buang waktu, buang-buang, ya, ibadah. Nah, maka sunnahnya memakai baju yang bagus, ya, mandi yang wangi. Adapun perempuan sebenarnya, ya, dianjurkannya tidak memakai baju perhiasan yang merotok-merotok, yang mereneng-mereneng gitu, ya. Dan minyak wanginya juga bukan minyak wangi yang terlalu harum, ya, yang halus, ya, ketika keluar. ثانيا الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، يأكل تمرات قبل أي شيء آخر في عيد الفطر. أما يوم الأضحى فيأكل بعد صلاة العيد من كبد أضحيته أو لحمها قبل أي شيء آخر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. Dan yang kedua, sebelum pergi sholat makan dulu beberapa korma, ya. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Itu juga makan daging misalnya, ya. Sebelum sesuatu yang lain, daging dulu atau hati, itu setelah sholat. Dan ini diriwayatkan, ya, bahwa Nabi SAW tidak pergi ke masjid di hari Idul Fitri ini, ya, kecuali setelah makan beberapa korma dulu. Dan makannya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, ya, ganjil aja pokoknya. Tapi Nabi 3, ya, Nabi 3. ثالثا خروج النساء والصبيان والحيض إلى المصلى. فعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين. Dan yang ketiga ini, hari Id besok itu memang sunnah. Perempuan, anak kecil, baik yang haid yang nggak sholat, keluar aja, ya. Ya, karena dari Ummu Atiyah, ya, beliau bercerita bahwa kami diperintah Nabi itu ketika hari sholat Id, ketika seperti besok pagi itu, Nabi gelap-gelap itu keluar keliling kampung untuk menyuruh perempuan keluar. Karena kehidupan di zaman Nabi, perempuan itu nggak ada yang keluar kalau nggak penting. Nggak ada yang
lalu lalang nggak ada gitu, yang warawiri nggak ada. Karena yang keluar itu adalah semua laki-laki. Kalau ada perempuan juga keluar hanya beberapa orang karena dia punya pekerjaan gitu. Yang lainnya kalau nggak ada apa-apa memang betul-betul di rumah. Tetapi ketika hari Id Nabi menyuruh keluar. Nabi memberi salam kepada setiap perempuan, Nabi menyuruh keluar, semua keluar. Ya, diperintahkan untuk keluar, baik yang haid, baik yang masih gadis, pingitan, untuk menyaksikan anugerah kebaikan. Dan di situ orang bertakbir, berdoa semua. Namun tetap orang yang haid tidak dekat-dekat ke masjid. Dan seperti sabda Nabi juga wajib keluar ya bagi perempuan di hari dua Id Fitri dan Idul Adha. رابعا الخروج إلى المصلى مشيا ومخالفة الطريق. ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أي يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. Ini sunnah yang sering diabaikan ya. Kita ini terkadang dalam hidup ini tidak tahu, dalam ibadah ini fikih ya tidak tahu gitu ya, apalagi tasawuf ya. Ya artinya apa yang sunnah, yang zahirnya aja nggak tahu ya, karena apa yang kita lihat begitu ya. Mungkin kita tidak melihat waktu kecil orang-orang soleh, orang-orang alim melakukan ya, atau mungkin nggak ngaji jadi nggak dapat informasi itu. Di hari Idul Fitri itu kita keluar jalan kaki dan keluar ke masjid. Kita jalan ke masjid ama pulangnya itu ambil jalan yang berbeda. Misalnya kalau saya nih ya, perginya dari sini ya, pulangnya nanti muter ke jalan sana kemari ya, itu sunnah. Disunahkan untuk keluar ini tuh jalan kaki ya. Dan Nabi ketika hari ini tuh selalu berbeda jalan, perginya jalan sini, pulangnya jalan situ ya. Orang-orang soleh itu melakukan, kenapa? Karena membayangkan bahwa Nabi menyuruh ya, emang apa sih? Enggak ngapa-ngapa, tapi disitulah ya adab ya, disitulah adab. Paling enggak masjid masuknya pintu ini, keluarnya pintu lain ya. Ini udah termasuk nih saya nih, pergi lewat sini nih, terpulang lewat situ, itu udah termasuk menyalahi jalan, karena memperbanyak kebaikan ya. Karena bentuk kegembiraan, bentuk meramaikan suasana, membuat cemburu orang yang bukan Islam bahwa hari itu betul-betul kita itu hari yang penuh kemenangan. Kita besok cuman karena nggak beli baju merengut, itu dosa itu ya, dosa lah. Memang urusan baju lo jadi norak amat, apalagi seorang salik cuman gak punya duit, besok nggak gembira, berarti ruhnya mati. Ibadah kemarin itu mati ruhnya, cuman karena nggak beli baju itu merengut. Wah Allah ya, kacau beliau itu ya, kacau beliau betul ya. Nah خامسا ذكر الله والتكبير حتى صلاة العيد. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يكبر أو يكبر في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وفي عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق. وصيغة الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يرفع الصوت فيها في الطرقات والشوارع والبيوت وبعد الصلوات وفي المساجد، فقد ورد أن المدينة كانت ترتج بالتكبير. Yang kelima takbir ya, takbir sampai sholat Id. Ya, artinya takbir ini sejak kapan? Sejak tadi tuh.
matahari terbenam ya di hari Ramadan terakhir sampai sholat Id. Kalau di Idul Adha itu sejak fajar hari Arafah sampai 3 hari itu, sampai terbenam matahari di hari ketiga ayam tasyrik tanggal 13. Sigatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, dengan suara yang keras di jalan-jalan, di gang-gang, di rumah-rumah, dan setiap setelah sholat di masjid, dan bikin kampung itu, negeri itu gempar dengan takbir. Itu sunnah. سادسا يستحب للناس الاستماع لخطبة العيد. Ya, sunnah mendengarkan khutbah pada hari Id. سابعا التهنئة بالعيد، فعن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا في يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. Dan yang ketujuh itu kita saling mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri. Ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa mink. Itu ucapannya, boy. Salam Idul Fitri, salam Idul Fitri, bukan itu ucapannya sebetulnya. Ya, tanihah itu, tetapi berdoa, ucapan doa, semoga Allah menerima kita dan menerima engkau. Taqabbalallahu minna wa mink. Ya, setiap ketemu tuh para sahabat di hari Idul Fitri itu, ya, taqabbalallahu minna wa min, taqabbalallahu minna wa min. Ya. ثامنا اللعب المباح في العيد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا في يوم عيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي من كبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. أنا فطأطأ لي من كبيه إلى تحت حتى تنظر. Dan yang keempat, boleh main-main. Ya, boleh main-main. Ini ada ceritanya bahwasanya di hari Id, ya, orang-orang Habasyah, orang-orang yang berkulit gelap itu, ya, bermain-main di dekat Rasulullah SAW di masjid, ya, di halaman gitu. Nah, ketika di hari Id, kata Sayyidatuna Aisyah, saya menonton mereka bermain dan Nabi membolehkannya. Ya, menontonnya di mana? Saya letakkan dagu saya di pundak Nabi, gitu. Lalu Nabi turunkan pundaknya supaya ngelihat, gitu. Dibolehkan, ya, supaya ngelihat, agar aku ngelihat di atas pundak Nabi ini, ya. Namun setelah saya puas melihat dan kemudian saya pergi. Nabi membiarkan, ya, melihat orang-orang Habasyah itu bermain-main. Ya, apakah main itu pentak umpet misalnya, ya, main bola, ya, ya, menunjukkan kegembiraan. Ya. Sebetulnya hari itu hari gembira. Ya. Jangan sedih. Saya pertama di Mesir, hari Id kan sedih tuh, karena baru itu tuh Id di negara orang, takbir kan, iris. Ya. Saya kemudian bersalaman dengan, ya, seorang syekh yang saya mengaji dengan beliau. Saya bersalaman nangis seperti adat kita kan. Di sini orang salam sama gurunya nangis. Saya pikir itu guru saya, nangis. Dia kaget. Langsung didiriin saya, diusap air mata. Saya, kenapa kamu menangis? Ini hari gembira, jangan menangis. Ya, disunahkan, diwajibkan hari ini gembira, jangan menangis. Gitu. Saya bilang, saya mohon ampun kalau saya punya dosa. Hari ini hari kita gembira, hari saling memaafkan. Ya, tidak boleh ada orang yang merasa sedih karena dosa. Kita semua saling memaafkan, kita semua saling bergembira akan nikmat ini. Ya, gitu. Itu memang yang berdasarkan nas, gitu. Nah, adapun menangis juga bukan merusak gembira, menangis haru, ya, sama biru-birunya tuh, ya, haru biru. Itu juga kegembiraan, ya, seperti kegembiraan kita
mendapat sesuatu hingga menangis misalnya. Ya. Artinya kita perlu hati-hati ya melakukan sesuatu dengan ruh. Ya, dengan ruh. Ya. Bukan habis nangis terus gibah. Itu kacau, ya. Itu perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi orang akhirnya merasa bahwa dia baik karena melakukan satu kebaikan, tetapi itu tidak ada ruhnya, cuma tradisi. Itu maksud saya tuh yang perlu kita perhatikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang dulu ada ruhnya. Ketika tidak ada, mesti perlu kita perhatikan. Karena ketika kita melakukan saja tanpa ada ruhnya, ya, itu perbuatan sia-sia. Dan orang Islam tidak boleh melakukan kebaikan sia-sia. Ya. Nah. Silatul arham wa tarkut takhasum wal hujran wa ziyaratul aqarib wal ashab wa tafaqqudul masakin wal ashab wal aramil wal yatama wal fuqara. Dan hari silaturahmi, hari melupakan, meninggalkan perselisihan, permusuhan. Orang yang gak nanya, hari itu kudu nanya. Dan saling ziarah, ya, kunjung mengunjungi berdasarkan etika dan adab, ya. Ya, berdasarkan. Di sini ada satu tradisi yang nggak ada, ya, di mana-mana. Di sini kan ada ngelayat tuh, ya, nyorok, ya, yang kecil nyorok sama yang tua, gitu. Terus itu sebenarnya satu adab bahwa yang kecil menghormatin yang tua. Ya, adek kepada abangnya, kepada emponya, ya, kita kepada orang tua, ponakan kepada mamangnya, ya, itu satu tradisi. Ya. Tapi bukan berarti yang tua merasa tua, mana nih bocah, tidak. Itu adab. Ya. Hah? Yang bontot kasihan ya, punya saudara 7, 6 dia keliling tuh. Nah kalau yang anak kedua cuman atu doang, gitu. Nah, nah maka itu satu tradisi. Itu di kita tuh ada tuh. Pergi aja ke Malaysia itu nggak ada tuh. Apalagi ke Arab, yang nggak ada. Semua bertemu di masjid bersalam-salaman sudah. Mungkin ke orang tua iya, ya, ke orang tua iya, begitu. Ya. Dan harus mencari orang yang miskin dan lain sebagainya, yang tidak punya tuh. Janda-janda, waduh diceger mah janda semua, waduh, ampun dah. Ya, diceger dari janda tua sampai janda muda ambrek, banyak mah janda di sini. Ya, yatim, fuqara, gitu. Ini ceger isinya janda semua. Waduh barisin semua janda itu. Ya, lanangnya nggak ada di ceger itu. Ya. Ya, lanangnya pada kalah sama perempuannya, ya. Galak-galak soalnya perempuan ceger mah. Pada mati laki-lakinya semua tuh. عاشرا إظهار الفرح وإدخال السرور على أهل بيتك في هذا اليوم بشراء بعض الهدايا والحلوى والألعاب للأطفال. Ini tradisi yang turun berabad-abad. Hari ini harus menunjukkan kegembiraan dan mengembirakan orang lain, menggembirakan ahli keluarganya. Anaknya, istrinya, beliin hadiah, beliin permen-permen, dan ngajak bermain sama anak-anak. Itu sejak zaman sahabat. Nabi, ya, ikut main kepada anak-anak yang lagi main di hari Id. Maka ada kisah begitu Nabi keluar, lihat anak-anak pada bermain, Nabi melihat ada anak kecil yang murung aja. Ya, ditanya, kenapa kamu nggak bermain? Ya, saya sedih. Kenapa sedih? Bapak saya nggak ada, gara-gara mati perang karena ngikut Rasul. Dia nggak tahu kalau itu Nabi. Bapak saya mati karena gara-gara perang disuruh Rasulullah, katanya gitu. Oh, jadi ya ibu saya kawin namanya orang lain. Akhirnya di rumah saya itu bukan bapak saya. Rumah saya ditempatin, harta saya dimakan itu sama laki ibu saya. Ya akhirnya saya sedih. Nah ketika hari raya saya semakin sedih, nggak dibeliin baju. Akhirnya kata Nabi, ya udah, mau nggak? Ya, kamu bapaknya saya. Nanti kamu punya saudara Hasan Husain, punya mamang yaitu Ali, punya bibi Fatimah.
kaget kalau itu Nabi. Akhirnya dibawa pulang, dipakein baju, terus habis sembahyang tuh gembira-gembira. Nah, anak-anak yang lain nanya, lah lu kok tadi murung sekarang gembira? Bagaimana gembira? Saya diaku anak sama Nabi, saudara saya Hasan Husain dan bla 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 bla. Ini anak-anak ini bapaknya nggak mati. Akhirnya pada sedih, tadi mah bapak gua mati katanya gitu. Ya, sampai seperti itu Nabi menggembirakan. Dan sampai seperti itu haibah Nabi kepada anak kecil. Ya, sampai anak kecil, tadi bapak gua mati kalau gitu mah. Ya, karena ingin dibeliin baju sama Nabi. Ya, karena ingin mendapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besok hari gembira. Nah itulah ya, menggembirakan anak-anak kecil. Makanya besok anak kecil itu selaman, matanya melotot itu. Ya udah selaman dong. Rupanya nungguin amplop. Ya, itu tradisi yang bagus. Ya, itu sebagai umat Islam kita menghargai generasi. Ya, tidak merusaknya, tidak menghancurkannya, tetapi terus menghidupkannya, pikirannya, jiwanya dan lain sebagainya. Al-hadi ashar ziyaratul ulama'i wa talabatul ilmi ma'a mura'ati awqati ziyaratihim hifdhan li awqatihim wa mura'atan li a'malihim. Nah, satu sunnah dan adab juga di hari Idul Fitri itu ziarah kepada para ulama dan juga ziarah kepada talabatul ilm, sambil juga menjaga waktu ziarah mereka, yang menjaga waktu mereka dan menjaga artinya waktu amal mereka, artinya di waktu yang tepat ziarah kepada mereka. Bahkan ada tradisi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu habis sholat Id sebetulnya ada periwayatan hadis, ada ngaji dulu tuh Nabi tuh. Ya, saya intinya begitu datang ke sini mau nyoba habis Id ngaji, kayaknya diomelin sama orang, ngaji mulu kan gitu. Nabi, ya, Nabi kapan nggak ngaji? Coba baca sejarah Nabi, ngaji mulu. Kenapa? Pendidikan di situ, baik pendidikan akal, pendidikan emosional, dan pendidikan kerohanian. Idul Adha itu ada riwayat hadis yang tasalsul, ya, tapi kita nggak ada kesempatan. Ya, artinya ada tradisi yang mereka anggap itu baku gitu. Padahal mungkin dulu ada, pasti ada. Karena buktinya di sini setelah sholat Id ada maulid, dan itu nggak ada di mana-mana. Sebetulnya maulid itu besoknya setiap sholat Id, terus kita tahlil dan maulid marhaban. Kan maulid namanya marhaban itu, baca berjanji kan maulid. Ya, itu nggak ada di mana-mana. Orang habis salam, ya, assalamualaikum, berobat lari terus, nggak ada. Itu ada. Dan ada mauizah dulunya. Nah sekarang boro-boro mauizah itu yang hadir maulid juga udah nggak ada. Dan kalau kita laksanakan maulid juga tradisi. Ya. Iya, selamatan kan maulid maksudnya itu kan, baca berjanji, mahalul qiyam, artinya maulid. Itu satu keunikan dan nggak ada di mana-mana. Di Arab nggak ada itu. Ya. Maka kecuali ada penuntut ilmu, dia akan meriwayatkan hadis. Ya, mungkin yang lebih tepatnya di pondok. Ya, di pesantren kan ada, mereka nggak pulang Id karena ada satu hadis yang tasalsul yang diriwayatkan, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah di hari itu. Nah, الأدب الأخير في هذه الرسالة المباركة الحكمة من العيد في الإسلام ذهاب الغل والحقد والحسد وترك التدابر والتنافر والكيد والتآمر ضد المسلمين. Hikmah Id di dalam Islam hilangnya ya kedengkian, hasud, dan meninggalkan yang sebelum ini saling membelakangi, saling menghardik, saling melakukan kejahatan, saling melakukan muamarah itu kongkolingkong ya, artinya ingin
melakukan keburukan, kejahatan, persekongkolan maksudnya, persekongkolan kepada sesama muslim. Nah, hari Id ini mestinya ya hikmahnya hilang itu semua, sholat bersama, mendengarkan khutbah, bertakbir bersama, membesarkan Allah dan saling silaturahmi dengan sendirinya. Itu hilang kalau memang ruhnya hidup. Kalau enggak hanya tradisi. Ya, nangis-nangis tetap bawa dendam, bawa gibah di belakangnya, dan tetap tidak ada adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khali kalimatul khitan tarjim nasihat lil rahman. Kal ikhtitam istikhlas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatul qaul ayyuha as-salam. Al-farah billahi tabaraka wa ta'ala. Wa yafrahu al-insan al-mu'min 'indama yakunu ta'i'an lillahi 'azza wa jalla. أيها الأحباب الكرام، المؤمن الحقيقي الذي دامت صلته بربه تبارك وتعالى، هذا هو المؤمن الحقيقي، هذا هو السالك الحقيقي. فكلما تحصل من خلال العام في هذه الليالي المباركة التي شرحها لنا فضيلة الشيخ حفظه الله، إنما هي لدوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. والسادة العارفون بالله رضي الله تعالى عنهم حياتهم صلتهم بالله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، أكثروا من هذه المجالس، وأكثروا من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتغشوا هذه النفحات الإلهية التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها من خلال العام كله. فكلنا راحلون إلى الله سبحانه وتعالى. العمر أيها الأحبة ساعة، فاجعله طاعة، نفسك الطماعة علمها القناعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا شيخنا سيد الشيخ رحيم أفضل الجزاء على هذه الرسالة المباركة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan bahwa kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan karena nikmat Allah. Ya, artinya bukan kegembiraan karena beli baju. Ya. Itu mungkin kalau bahasa kasarnya sholat Idul Fitri gara-gara enggak beli baju sedih itu dablek gitu, itu duraka benar itu bocah gitu. Ya. Dikirain itu kegembiraan karena baju. Ya, bukan, tapi kegembiraan karena kita baru menyelesaikan ibadah, kita baru mengungkung nafsu, berhasil 1 bulan. Ya, kalau juga kegembiraan adalah kegembiraan yang karena kita masih banyak kekurangan, ya minimal kegembiraan hari itu adalah kegembiraan yang kita dapat melewati juga bulan Ramadan. Ya. Diberi umur panjang bulan Ramadan, kita melewatinya. Itu kegembiraan dengan sebab nikmat Allah. Dan yang paling terpenting, bahwa semua itu bagi para salikin, ya, majelis seperti ini diadakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam, intinya adalah bagaimana membangun hubungan hati kepada Allah. Itu yang paling penting. Untuk apa kita melakukan seperti majlis zikir kita adakan, malam Ihyaul Lail secara berjamaah? Tadi kita tahu dalilnya, hukumnya ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Namun kenapa orang melakukannya? Intinya adalah untuk membangun terus hubungan. Kita terus menadah nafahat itu, atau umpama lain, kita ketuk terus pintu itu. Ya, kita ketuk pintu mana? Pintu hati. Ketika kita melakukan zikir, yang kita ketuk itu pintu hati yang tertutup, karena Allah itu kalau kita tidak letakkan pada tempat,
Namun ketika kita itu berhubungan kepada Allah itu di hati. Ya. Kita bukan berarti ketika orang merasa orang itu, kita mendengar para wali yang punya hubungan kepada Allah, itu bukan berarti dia ke atas, bukan. Ya. Bukan, ada rasanya ada hubungan dari sono kemari kontak, bukan. Di dalam hati itu nggak ada atasnya. Nah, menurut pikiran itu kan di atas. Ketika dia khusyuk tuh tidak, justru dia lebih kepada ittiraqur ra's. Ya, artinya nunduk, karena yang kita ketok pintu itu, pintu Tuhan itu adalah pintu hati yang terhijab untuk ittisal, hubungan kepada Allah. Itu intinya. Ya. Jadi jika kita tidak tahu apa itu majelis seperti ini diadakan, atau majelis zikir diadakan, majelis salawat Nabi diadakan, kita mesti menyadari itu mengetok hati kita yang penuh hijab. Maka kami diajarkan di dalam tarbiyah untuk mengadakan majelis ini bukan karena untuk orang banyak atau tidak, tetapi terus ya, kami sendiri berusaha untuk terus mengetuk agar punya hubungan kepada Allah. Dan orang yang bersama di sini pun bersama-sama untuk mengetuk pintu hati, pintu Tuhan, agar hubungan itu terjalin, ya, tegak, lurus, kuat hubungan itu ke dalam hati kita. Ya. Nah, maka kita mesti memperbanyak majelis zikir, majelis selawat, gitu, dengan tujuan untuk mengetuk pintu hati itu. Maka orang ada yang mengiming-iming majelis itu dengan memberi doa-doa agar dunianya maju, agar dunia, itu bukan majelis kita. Ya. Kalau itu dibuka saja, banyak orang-orang yang akan mengotori majelis yang suci untuk membangun hubungan kepada Allah dengan niat selain itu. Dunia dan itu akan merusak keberkahan itu. Ya. Dan kami melihat dan membaca di buku-buku mereka suka kepada yang qillah, yang sedikit, karena yang qillah itu kuat, sedikit itu kuat. Ya. Karena yang banyak tujuannya wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu kita memahami bahwa maksudnya adalah berhubungan kepada Allah seperti yang beliau katakan tadi, wallahu a'lam. Mana buku kasidahnya? Yang enggak